Ini biasanya biasanya cukup bagus ya, menurut saya ya, cukup akurat lah untuk analisanya ini. Nah, saya biasanya pakai ini untuk baca momentum. Kira-kira ini udah momentumnya buy atau belum. Nah, contoh seperti ini ya. Ini harganya mulai turun, tetapi di sini dari relative strength index-nya ini mulai terlihat ada perlawanan. Tetapi ini belum selesai, teman-teman. Ini harus tunggu sampai confirm sebuah swing, baru kalau dari saya ya, confirm sebuah swing dulu, saya baru mau entry. Gitu. Jadi ini yang step pertamanya nih dari relative strength index. Yang kedua, biasanya saya sih pakai volume ya. Ini volume ini juga mudah banget untuk digunakan untuk identify support dan resistance. Mungkin teman-teman taunya volume itu ketika harganya naik itu harus diikuti dengan volume naik. Ketika harganya turun harus diikuti dengan volume turun juga biasanya gitu ya. Volume yang jual itu baru confirm bahwa marketnya itu either naik atau turun. Nah, tetapi di sini saya mau ajarin juga ke teman-teman, sebenarnya volume itu bisa digunakan sebagai support dan resistance juga. Seperti apa penggunaannya? Nah, kalau saya ini biasa ya, ini saya coba perkecil dulu semuanya, ya kan? Ini perkecil dulu, lalu teman-teman lihat nih, ada nggak volume-volume yang menjulang tinggi nih? Ini contohnya nih ya, ini menjulang tinggi nih. Kita coba tandain dulu. Kita coba tandain. Nah, ini menjulang tinggi, oke. Okay. Ini kalau saya zoom in, oke. Okay. Ini yang ini. Cuman ini terlihat ya, di sini ada candle-nya. Nah, kalau saya biasanya langsung kasih garis nih di candle-nya untuk tahu bahwa itu adalah candle yang punya volume yang tinggi. Nah, udah ditandain kan? Nah, sekarang kita move lagi nih, kita cari lagi. Mana lagi sih yang ada volumenya tinggi ya? Oke, contoh di sini nih, di sini kayak menarik nih. Di sini ada juga yang tinggi. Ups. Oke, itu dia. Nah, ini juga lumayan tinggi. Kita coba kasih tanda lagi. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita trace back ya, kalau kita lihat ke belakang, kalau kita cek historisnya, apakah dia retrace di area tersebut? Jawabannya iya. Ini teman-teman bisa lihat ya, pada saat dia memasuki area ini, hit area yang atas, ini mulai turun. Jadi ini bisa menjadi resisten, teman-teman. Dan sebenarnya ini kalau saya mau cek lagi ya, ini Inco ini lumayan menarik sih sebenarnya. Ini coba ya kita cari lagi untuk yang volumenya yang lebih tinggi. Nah, ini nih. Ini volumenya ini menarik nih. Saya zoom in dulu ya, supaya teman-teman bisa lihat nih. Yang ini kita coba tandain nih. Volume beli. Mau volume beli, volume jual sama aja ya teman-teman ya. Bukan berarti kalau di sini volumenya beli otomatis dia jadi support atau volume jual dia jadi resisten. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi ya seperti ini misalnya ya, ini contohnya nih. Nah, kalau kita lihat nih pergerakannya, meskipun ini udah breakout seperti itu ya, sempat tembus ke atas, tetapi kalau teman-teman perhatikan nih historisnya, harga turun memasuki di area tersebut, ini ada bounce back. Turun lagi ke area tersebut, naik lagi teman-teman. Jadi itu bisa menjadi support area teman-teman. Kelihatan ya? Harga turun ke area support lalu naik lagi. Seperti itu. Jadi kalau saat ini gimana? Ya kan? Kalau kita lihat saat ini di Inco di 4.600 ini masih ada ruang sebenarnya. Masih ada ruang untuk dia terkoreksi. Seperti itu. Jadi kalau saya mungkin menyarankan teman-teman untuk bersabar ya. Tapi kalau nggak sabar boleh aja sih. Misalnya kayak mau averaging seperti itu ya. Ya itu balik lagi. Resiko teman-teman harus hitung. Karena potensial loss-nya berapa nih kira-kira? Kalau misalnya teman-teman beli
di kondisi saat ini, misalnya di harga saat ini turun hingga harga ini misalnya 4.300-an, risikonya berapa persen? Ini resikonya sekitar 6,9%. Nah, teman-teman bisa nggak terima resiko sebesar itu? Atau teman-teman bisa tunggu dulu, ya kan? Atau ini maksimum resikonya sekitar 18%. Tuh. Atau ada baiknya memang teman-teman tunggu dulu. Misalnya udah memasuki area ini, teman-teman baru lakukan pembelian secara bertahap. Seperti itu. Nah, ini salah satu cara. Ini pakai volume untuk nentuin support dan resisten. Lalu berikutnya, kalau saya senengnya juga pakai yang namanya volume profile nih. Volume profile ini agak jarang nih ya yang gunakan ya. Tetapi kalau saya sih seneng ya, karena saya bisa baca nih sebenarnya ada siapa aja sih yang beli, ya kan? Siapa aja sih yang jual di harga-harga tersebut. Nah, biasanya di samping sini tuh, kalau saya sih udah ada ini ya. Mungkin biar cepat aja ya. Volume profile, oke. Di sini ada yang namanya volume profile. Nah, teman-teman tinggal tarik aja dari bottom to high-nya. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung kelihatan di sini ya. Harga tertingginya tuh yang beli tuh di harga berapa sih di sini? Ada garis merahnya, teman-teman. Lalu di sini ada seperti bar warna biru, warna kuning. Bar warna biru itu artinya beli. Jadi di situ adalah volume orang lakukan beli di harga tersebut. Itu tingginya di situ. Lalu yang kuning adalah yang jual. Nah, ini teman-teman bisa geser terus nih. Misalnya geser time frame-nya agak jauh, misalnya swing yang besar ini nih, misalnya saya jauhin lagi ya, misalnya dari bawah ini sampai ke atas ini, kita geser dulu bentar. Oh, nggak mau sih. Oke. Swing low, swing high. Nah, di sini kita bisa langsung kelihatan nih, ini berapa sih? 4.540. Ini adalah area beli. Di situ antara beli dan jual lumayan tinggi ya. Di sini juga lumayan banyak volume orang yang beli sebelumnya. Tetapi ini kan historis, ya kan? Kalau misalnya teman-teman mau tarik sampai ke yang sekarang bisa nggak? Bisa banget ya. Misalnya teman-teman mau lihat orang yang beli hingga sekarang tuh paling banyak tuh di berapa sih? Nah, kita bisa lihat nih. Saya kasih lihat lebih jauh. Tuh, di sini mulai kelihatan nih, ya banyak yang sell di sisi atas ini. Lalu di sini bawah ada yang tebel, yang warna merah, ini kelihatan nih. Di harga 4.610 itu adalah harga di mana banyak yang lakukan pembelian dan penjualan. Dan in this case ini lebih banyak yang jual. Gitu. Jadi ini bisa di-apply di banyak time frame ya teman-teman. Kebetulan ini saya menggunakan yang daily time frame. Kalau misalnya kita mau lihat lebih detail lagi, ya kalau saya sih senangnya lebih detail lagi, saya biasanya baca di per menit. Misalnya ini saya buka per menit, lalu saya masukin volume profile. Ini session volume profile ini teman-teman baru bisa gunakan kalau misalnya menggunakan TradingView yang berbayar ya teman-teman ya. Tidak untuk yang gratisan. Nah, di sini saya bisa lihat nih pergerakan uang volumenya per hari. Jadi dalam sehari itu sebenarnya banyak yang beli itu di mana sih? Di bawah kah atau di atas kah gitu ya. Nah, di sini biasanya saya di sini baru lihat nih. Kalau yang belinya di bawah biasanya bandar nih. Biasanya big fund yang masuk. Orang-orang yang punya duit lebih mereka baru berani nih beli di harga bawah. Karena apa? Behaviornya retail itu biasanya ketakutan, fear. Ketika diperhadapkan dengan harga yang turun, biasanya retail itu adalah jual di harga bawah, bukan beli di harga bawah. Sedangkan pada saat harga lagi naik tinggi-tingginya, biasanya retail nih yang beli nih, harga lagi tinggi-tingginya nih.
dibeli, belinya di atas. Nah, biasanya seperti ini cenderung besoknya kembali turun. Lalu di sini kita bisa zoom in lagi. Nah, ini contoh ya. Ini kan loh, Kak, ini kok yang di bawah yang merah tetapi masih lanjut turun karena di sini jual. Ini adalah kerjaannya investor retail juga. Di sini investor retail panik, makanya volume jual yang tinggi sehingga keesokan harinya harganya turun lagi. Nah, inilah cara saya ya untuk melihat kira-kira pergerakan saham ini ke depannya ini akumulasi atau distribusi. Tadi ada yang nanya juga tuh. Caranya gimana sih untuk tahu ini akumulasi atau distribusi gitu. Nah, kalau di sini saya lihat ini kelihatan nih bahwa di sini ada distribusi ya. Ada distribusi dari Big Fund di sekitaran harga 4.710, lalu dia averaging lagi di 4650. Nah, ini kita ntar lihat lagi nih, kira-kira besok gimana nih, ya kan? Ya, mungkin lebih kurang itu kali ya. Oke, wow, ini penjelasannya sangat mendetail sekali ya. Kak Windy, tadi tuh aku kayak bener-bener sambil memperhatikan, oke, ini langsung dipraktekin gitu ya. Jadi mungkin buat sobi-sobi di sini juga yang belum kebayang, oke, pernah denger itu indikatornya namanya itu, tapi cara pakainya gimana ya? Nah, di sini nih Kak Vindi udah ngasih unjuk gitu ya. Kalau misalnya simulasinya pemakaiannya dan apa sih eh, pemahaman yang bisa diambil gitu kali ya dari penggunaan indikator itu. Oke, ini menarik banget ya. Nah, kita mungkin bisa lanjut lagi nih ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh, jadi tadi kan Boleh. kita udah pahamin ya kira-kira apa yang sebagai pemula harus pahamin, terus kita juga udah tahu indikatornya yang mungkin bisa dipelajarin juga nih dengan bukan mudah ya, mungkin sebagai pemula nih yang mau coba itu bisa menggunakan ya indikatornya tadi itu ya yang Kak Vindi kasih tahu gitu. Nextnya, banyak juga yang pengen tahu nih, kira-kira gimana sih dari Kak Vindi sendiri nih ya dengan Mhm. pengalamannya itu menentukan waktu yang tepat. Oh ini nih waktu yang tepat untuk aku trading nih gitu. Oke, wah, menentukan waktu yang tepat itu agak-agak ini ya, banyak view-nya ya. Jadi contoh kemarin saya sempat beli saham S Hardware itu masih di harga 500 ya, sekarang udah 800-an. Itu saya Mm-mm. beli di harga 500. Itu saya bukan based on technical, jujur aja. Oke. Saya waktu itu pas harga 500 saya kok lihat ini kok harganya balik ke tahun tahun 2011 kalau nggak salah ya, tahun 2011 gitu kan, ini kok baliknya jauh banget gitu. Lalu saya coba cek untuk laporan keuangannya gitu kan, saya coba cek ini penjualan dia seperti apa. Jadi saya bandingin nih harga 500 yang saat ini penjualannya berapa, saya bandingin nih sama beberapa tahun yang lalu di harga 500 itu penjualan itu berapa. Mm-mm. Dan ternyata waktu saya cek ini kok lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Berarti ini kan uh, under value ya. Jadi Betul. sebenarnya ini S hardware ini lagi under value. Jadi waktu itu saya akhirnya lakukan pembelian gitu. Tetapi untuk entry point ya memang waktu itu pakai ini ya, pakai technical gitu untuk Mm-mm. momentumnya. Nah, momentum entry-nya saya biasanya nunggu relative strength index itu ada yang namanya divergence. Buat teman-teman Mm-mm. yang nggak tahu apa itu divergence, divergence itu seperti apa ya? Mungkin bahasa mudahnya anomali ya. Oke. Harga turun, harga kalau turun harusnya diikuti dengan tekanan tekanan jual, Oke. bukan tekanan beli. Iya. Iya. Harusnya gitu Iya. dong. Betul betul. Nah, logiknya adalah ketika harga turun, relative strength index-nya juga turun. Tetapi ketika teman-teman bertemu ya pada saat harganya turun terus, tetapi relative strength index-nya itu cenderung naik, nah itu tanda-tandanya tuh teman-teman bisa perlahan-lahan mulai masuk. Ingat perlahan-lahan. Kenapa saya bilang perlahan-lahan? Karena nggak semua saham bisa diperlakukan seperti itu. Oke, ini Nggak oke semuanya. Ada ini nggak? bisa di point out nih kok. Jadi di Mm-mm. mana setiap saham itu punya treatment yang beda-beda gitu. Jadi jangan Betul, digeneralisasi gitu ya. Oke, nextnya apa lagi betul. nih?
Nah, biasanya kalau saya tuh sukanya bertahap tuh, karena kita nggak pernah tahu kan dia akan turun lagi nggak, akan turun lagi nggak. Mm-mm. Nah, divergence itu. Jadi step by step masuknya. Itu cara kita untuk manage resiko juga sih. Jadi kita nggak yang langsung lihat porto kita tuh kebakaran gitu ya. Kayak, waduh ini turunnya kok makin dalam gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin istilah sekarangnya apa sama dengan cicil beli gitu ya? Oh, Yes, apa cicil beda lagi? beli. Cicil beli Cicil benar beli, ya, benar-benar. gitu ya.